Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi himpunan, yaitu tentang pengertian himpunan, cara menyatakan himpunan, dan macam-macam himpunan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sifat-sifat himpunan. Baiklah, langsung saja untuk memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan ini ada 4. Yang pertama itu ada kardinalitas himpunan, selanjutnya ada himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Nah, kebetulan di sini contohnya itu himpunan A. Pada video sebelumnya kita sudah menyinggung apa itu NA. Jadi yang dinamakan NA itu banyaknya anggota dari himpunan A. Contoh misalkan suatu himpunan P yaitu nama bulan dalam setahun. Nah, selanjutnya kita hitung nama bulannya atau anggotanya ada berapa. Maka kita jabarkan nama bulan dalam setahun itu kan berarti, nah ingat, jika kita menjabarkan suatu himpunan, anggotanya itu terletak di antara kurung kurawal. Jadi harus pakai kurung kurawal. Berarti anggotanya itu Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Nama bulan dalam setahun ada berapa? Ada 12 kan? Berarti kardinalitas himpunan P adalah atau banyaknya anggota himpunan P sama dengan 12. Nah, jadi yang dimaksud kardinalitas itu kita tinggal menghitung banyaknya anggota dari suatu himpunan. Itu namanya kardinalitas. Selanjutnya yaitu tentang himpunan bagian. Yang dimaksud dengan himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan anggota dari himpunan keseluruhan. Nah, biasanya himpunan bagian dilambangkan dengan subset. Nah, ini namanya subset nih, seperti huruf C ya. Banyaknya himpunan bagian ini dirumuskan dengan 2 pangkat N. Jadi untuk mencari banyaknya anggota himpunan bagian, itu rumusnya 2 pangkat N. N-nya ini berarti banyaknya anggota dari suatu himpunan. Berarti kalau kita misalkan mencari banyaknya anggota himpunan bagiannya, berarti tinggal masukin ke rumus yang ini aja. Contoh misalkan diketahui suatu himpunan P, anggotanya itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan Q yaitu 2, 4, 6, dan 8. Berarti bisa dikatakan Q itu himpunan bagian dari P. Coba lihat. Di sini kan anggotanya 2, 4, 6, 8. Anggota ini, anggota himpunan Q ini, dia termasuk himpunan bagian dari P. Karena anggota Q ini ada yang sama anggotanya dengan P. Makanya disebut himpunan bagian. Paham ya? Yang dimaksud dengan himpunan bagian itu apa? Contoh lagi misalkan ini kita mencari banyaknya anggota himpunan yang menggunakan rumus 2 pangkat N. Contohnya yaitu suatu himpunan A, anggotanya itu 1. Nah, ini ada 1 doang. Nah, untuk mencari himpunan bagiannya yaitu 0 dan 1. Jadi 0 ini dia termasuk himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi jika kita menjabarkan himpunan bagiannya, 0 ini atau himpunan kosong ini, oh ya maaf, bukan 0 ya, himpunan kosong ini, dia termasuk himpunan bagiannya. Berarti kan di sini himpunan bagiannya ada himpunan kosong dan 1. Jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan A yaitu ada 2.
Contoh lagi misalkan suatu himpunan B yaitu 1 dan 2 anggotanya. Berarti kita hitung banyaknya himpunan bagiannya atau kita jabarkan himpunan bagiannya, yaitu ada himpunan kosong, 1, 2, dan 1, 2. Nah, jika kita menghitung banyaknya himpunan bagian dari B, nah ini salah nih, B yaitu ada 4. Ya kan, ada 4 di sini kan 1, 2, 3, 4. Ini cocok dengan rumus yang ini nih, 2 pangkat N ini. Coba, yang pertama kita masukin ke rumus. Himpunan A, dia anggotanya itu kan 1 ya, 1 aja. Berarti dia banyaknya anggota himpunan A, maaf di sini nulisnya NA ya, NA aja langsung. Nah, di sini kan banyaknya anggota himpunan A itu ada 1 kan, karena dia cuma punya 1 anggota. Kalau kita masukin ke rumus yang ini, 2 pangkat N, berarti yang ditanyakan itu banyaknya anggota himpunan bagian, berarti tinggal masukin ke rumus 2 pangkat N tadi. Berarti kan di sini 2 pangkat N. N-nya itu kan 1. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2 kan? Cocok gak dengan yang ini? Nah, ya kan? Pembuktiannya seperti itu. Kita hitung banyaknya anggota himpunan bagian dari B. Berarti NB. NB-nya itu di situ ada berapa? Di sini kan NB-nya ada 2, anggota himpunan B-nya ada 2. Berarti banyaknya anggota himpunan bagiannya di sini kan karena tahu 4 ini dari penjabarannya kan, tinggal kita masukin saja ke rumus yang 2 pangkat N. 2 pangkat N berarti kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4 kan? Nah, jadi 4 di sini sama. Itu caranya. Jadi sesuai banyaknya anggota himpunannya. Selanjutnya, jika di soal itu ditanyakan banyaknya anggota himpunan bagian, kita tinggal masukin saja ke rumus yang ini nih, 2 pangkat N. Selanjutnya, ada himpunan kuasa. Yang dimaksud himpunan kuasa, suatu himpunan A adalah himpunan dari himpunan bagian dari A. Ini agak ribet bahasanya. Jadi yang dimaksud himpunan kuasa suatu himpunan A adalah himpunan dari himpunan bagian dari A. Nah, himpunan kuasa biasanya dilambangkan dengan PA. Jadi P-nya itu himpunan kuasa, A-nya itu himpunan A. Banyaknya anggota himpunan kuasa dari suatu himpunan A ini dilambangkan dengan NPA. Pokoknya kalau misalkan yang ditanyakan itu banyaknya anggota, itu tinggal kita simbolkan dengan N. Karena di sini himpunan kuasa berarti NPA. Nah, di sini ada suatu rumus lagi. Jika NA sama dengan P, maka NPA sama dengan 2 pangkat P. Sebenarnya ini caranya itu sama dengan himpunan bagian. Cuma kalau di himpunan bagian itu kan 2 pangkat N. Di sini karena himpunan kuasa berarti 2 pangkat P. Contoh misalkan suatu himpunan A, anggotanya itu 1 dan 2. Himpunan bagian dari A, tadi kan sudah dijabarkan di himpunan bagian ya. Himpunan bagiannya itu yaitu himpunan kosong, 1, 2, dan 1, 2. Kalau kita jabarkan. Berarti kalau 3 anggota berarti tinggal kita jabarkan lagi. Saat misalkan anggotanya itu 1, 2, 3. Kita jabarkan lagi seperti ini nih caranya. Maka himpunan kuasa dari A itu adalah PA-nya itu yang ini nih tinggal kita hitung. Yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan ini. NPA-nya itu atau PA-nya itu ada 4. Berarti
di sini kan Na-nya itu 2 diketahui, maka NPA sama dengan, nah ini kan Na di sini karena di himpunan kuasa dia sebagai P nih. Na-nya ini sebagai P, maka 2 pangkat P atau 2 pangkat Na sama dengan 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Hampir sama ya caranya dengan himpunan bagian untuk himpunan kuasa ini. Cuma biasanya di soal itu yang sering muncul itu banyaknya himpunan bagian. Jadi harus tahu caranya dan harus ingat juga rumusnya. Selanjutnya nomor 4, yaitu kesamaan dua himpunan. Yang dimaksud kesamaan dua himpunan itu misalkan dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Contoh misalkan di sini himpunan P anggotanya itu 4, 5, 6, dan 7. Berarti kan di sini NP-nya itu atau banyaknya anggota himpunan P ada 4. Selanjutnya diketahui juga himpunan Q anggotanya itu A, B, C, D. Nah, di sini kan berarti NQ-nya itu atau banyaknya anggota himpunan Q sama dengan 4. Nah, di sini kan jelas nih sama, dia anggotanya sama kan. Berarti bisa dikatakan NP itu sama dengan NQ atau himpunan P dan himpunan Q itu ekuivalen. Ekuivalen itu dalam matematika artinya sama. Nah, itulah materi tentang sifat-sifat himpunan. Nah, selanjutnya untuk latihan soal bisa kalian kerjakan. Jawabannya bisa dikirimkan ke Bapak. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan personal ke Bapak. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.